Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 4 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan setelah hasil kajian menunjukkan bahwa alur distribusi alat kerja antar unit terlalu lambat akibat tumpang tindih permintaan? A. Menerapkan sistem antrean digital berdasarkan waktu permintaan yang terdata. B. Mengganti semua petugas distribusi. C. Melaksanakan layanan sesuai permintaan tertua tanpa perubahan sistem. D. Mengurangi permintaan unit dengan membatasi penggunaan alat. E. Membagi alat secara acak ke unit yang paling dekat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menerapkan sistem antrean digital berdasarkan waktu permintaan yang terdata. Karena, setelah hasil kajian menunjukkan penyebab utama keterlambatan, tindakan operasional harus disesuaikan dengan hasil analisis tersebut. Sistem antrean berbasis data adalah solusi yang terukur dan adil untuk menyelesaikan masalah distribusi. Langkah ini juga menunjukkan implementasi nyata dari kajian menjadi aksi pelayanan yang efisien. Soal nomor 2, mengapa pelaksanaan layanan operasional perlu merujuk langsung pada hasil kajian awal yang telah disusun sebelumnya? A. Agar memudahkan petugas bekerja tanpa koordinasi. B. Supaya kegiatan selesai lebih cepat tanpa analisis tambahan. C. Untuk menjamin kegiatan berjalan berdasarkan data dan kebutuhan nyata, bukan asumsi. D. Karena semua kegiatan harus mengacu pada kebiasaan lama. E. Agar pelaksanaan bisa diganti sesuai kondisi lapangan tanpa catatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk menjamin kegiatan berjalan berdasarkan data dan kebutuhan nyata, bukan asumsi. Karena, kajian awal memuat informasi faktual mengenai kebutuhan, hambatan, dan kondisi lapangan yang menjadi dasar operasional. Jika pelaksanaan tidak mengacu pada kajian, maka risiko kesalahan, pemborosan, dan layanan yang tidak efektif akan meningkat. Soal nomor 3, kapan waktu yang paling tepat untuk menyesuaikan pelaksanaan layanan dengan hasil kajian yang sudah diperbarui? A. Setelah kegiatan berjalan dan hasilnya dirasa kurang memuaskan. B. Sebelum pelaksanaan dimulai, ketika hasil kajian baru selesai diperbarui. C. Saat rapat evaluasi pasca kegiatan. D. Saat pimpinan meminta perubahan mendadak. E. Setelah adanya keluhan dari pengguna layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Sebelum pelaksanaan dimulai, ketika hasil kajian baru selesai diperbarui. Karena, kajian yang telah diperbarui mengandung informasi terkini yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan. Oleh karena itu, menyesuaikan pelaksanaan dengan hasil kajian sebelum kegiatan dimulai akan memastikan operasional berjalan sesuai kebutuhan nyata dan kondisi terbaru. Soal nomor 4, bagaimana sebaiknya layanan operasional dilakukan jika kajian menunjukkan bahwa sebagian besar unit kerja belum memahami prosedur permintaan barang? A. Menjalankan layanan seperti biasa dan menunggu unit belajar sendiri. B. Mengurangi jumlah layanan ke unit tersebut. C. Melakukan bimbingan teknis sebelum layanan dilakukan. D. Mendistribusikan barang ke unit yang paham prosedur saja. E. Melaporkan ke pimpinan agar unit diberi teguran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan bimbingan teknis sebelum layanan dilakukan. Karena, hasil kajian merupakan dasar untuk perbaikan pelayanan. Jika ditemukan kendala pemahaman prosedur, maka sebelum layanan dilaksanakan, perlu diadakan pendampingan atau sosialisasi. Ini akan mempermudah proses layanan dan meningkatkan efisiensi serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Soal nomor 5, di mana sebaiknya pelaksanaan layanan operasional difokuskan terlebih dahulu jika hasil kajian menunjukkan adanya unit dengan tingkat urgensi dan volume permintaan tertinggi? A. Pada unit dengan lokasi terdekat. B. Unit yang tidak pernah mengajukan permintaan sebelumnya. C. Unit yang paling sering mengeluh. D. Unit dengan permintaan tertinggi dan kebutuhan paling mendesak. E. Unit yang baru saja berdiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Unit dengan permintaan tertinggi dan kebutuhan paling mendesak. Karena, pelaksanaan layanan operasional harus merujuk pada data hasil kajian. Jika diketahui ada unit yang sangat membutuhkan layanan berdasarkan urgensi dan volume permintaan, maka prioritas harus diberikan ke sana terlebih dahulu agar layanan berdampak maksimal. Soal nomor 6, bagaimana langkah yang paling tepat untuk melaksanakan layanan operasional ketika hasil kajian menunjukkan bahwa proses peminjaman alat terlalu lama karena verifikasi manual?
A. Menambah staf agar proses lebih cepat. B. Menyerahkan proses peminjaman ke masing-masing unit. C. Menjalankan sistem lama sambil menunggu perubahan aturan. D. Mengurangi jumlah alat yang bisa dipinjam. E. Mengimplementasikan sistem peminjaman berbasis formulir elektronik yang dapat diverifikasi otomatis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengimplementasikan sistem peminjaman berbasis formulir elektronik yang dapat diverifikasi otomatis. Karena pelaksanaan layanan harus diarahkan untuk mengatasi akar masalah yang telah ditemukan dalam kajian. Sistem manual yang lambat dapat digantikan dengan sistem elektronik yang terintegrasi dan efisien. Ini akan mempercepat layanan, meningkatkan akurasi, dan memberikan catatan yang terdokumentasi. Soal nomor 7, mengapa hasil kajian harus dijadikan pedoman utama dalam pelaksanaan layanan operasional, terutama saat kondisi lapangan berubah cepat? A. Karena kajian mempermudah pekerjaan staf operasional. B. Supaya tidak perlu meminta persetujuan pimpinan. C. Agar layanan tetap adaptif, terarah, dan tidak menimbulkan konflik teknis. D. Karena semua pelaksanaan harus menggunakan pendekatan teoritis. E. Supaya pelaksana bisa bekerja secara mandiri tanpa laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Agar layanan tetap adaptif, terarah, dan tidak menimbulkan konflik teknis. Karena hasil kajian memuat informasi faktual yang bisa membantu penyesuaian layanan dengan situasi terkini. Pelaksanaan yang tidak merujuk pada hasil kajian berisiko tidak sesuai kebutuhan lapangan dan menyebabkan inefisiensi serta gangguan dalam pelayanan. Soal nomor 8, kapan pelaksanaan layanan operasional dapat dianggap berhasil sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya? A. Ketika pimpinan menyatakan puas. B. Bila kegiatan berjalan sesuai alur kerja dan menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kajian. C. Saat alat telah digunakan tanpa ada komplain. D. Ketika semua unit merasa mendapat bagian. E. Saat laporan selesai diketik dan disimpan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Bila kegiatan berjalan sesuai alur kerja dan menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kajian. Karena indikator keberhasilan pelaksanaan layanan adalah kesesuaiannya dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan kajian. Jika pelaksanaan mampu menyelesaikan masalah yang telah dianalisis sebelumnya, maka layanan tersebut dinilai efektif dan tepat sasaran. Soal nomor 9, apa yang harus dilakukan jika selama pelaksanaan layanan operasional ditemukan kondisi lapangan yang berbeda dari data hasil kajian? A. Melakukan penyesuaian teknis dengan tetap mengacu pada prinsip kajian dan melaporkan kondisi terbaru. B. Mengabaikan kondisi tersebut dan tetap jalankan rencana awal. C. Mengganti seluruh rencana tanpa diskusi. D. Meminta unit kerja menangani sendiri masalahnya. E. Menunda layanan hingga kajian baru dilakukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan penyesuaian teknis dengan tetap mengacu pada prinsip kajian dan melaporkan kondisi terbaru. Karena kajian memberikan kerangka kerja awal, namun pelaksana harus mampu menyesuaikan dengan dinamika lapangan. Penyesuaian teknis yang tetap mengacu pada prinsip kajian memastikan layanan tetap relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 10, di mana tempat paling tepat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional yang berbasis hasil kajian? A. Di ruang kerja staf administrasi. B. Di luar kantor agar lebih fleksibel. C. Di lokasi layanan operasional secara langsung. D. Di ruang keuangan karena berkaitan dengan anggaran. E. Di tempat penyimpanan arsip. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Di lokasi layanan operasional secara langsung. Karena pemantauan dan evaluasi harus dilakukan di tempat pelaksanaan layanan agar data yang diperoleh akurat dan dapat langsung mencerminkan efektivitas layanan. Hal ini juga memungkinkan penyusunan rekomendasi lebih tepat untuk pelaksanaan ke depan. Soal nomor 11. Bagaimana cara memastikan bahwa pelaksanaan layanan operasional benar-benar mengikuti hasil kajian dan tidak menyimpang dari rencana? A. Menggunakan daftar periksa, checklist, pelaksanaan yang sesuai kajian dan melakukan monitoring berkala. B. Menyerahkan pelaksanaan kepada tim teknis sepenuhnya. C. Menunggu evaluasi akhir dari pimpinan. D. Membuat laporan naratif setiap hari. E. Mengandalkan pengalaman staf sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggunakan daftar periksa, pelaksanaan yang sesuai kajian dan melakukan monitoring berkala. Karena daftar periksa membantu memastikan seluruh aspek pelaksanaan sesuai rencana dan tidak ada bagian penting yang terlewat. Monitoring rutin juga penting untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan hasil kajian dan mempercepat perbaikan bila diperlukan.
Soal nomor 12, apa yang menjadi indikator utama bahwa pelaksanaan layanan operasional berhasil merespons rekomendasi dari kajian sebelumnya? A. Jumlah dokumen laporan yang dikumpulkan. B. Banyaknya permintaan tambahan dari unit kerja. C. Kegiatan berjalan sesuai rencana awal tanpa hambatan. D. Tercapainya target layanan sesuai dengan akar masalah yang diidentifikasi. E. Layanan dilaksanakan tanpa ada perubahan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Tercapainya target layanan sesuai dengan akar masalah yang diidentifikasi. Karena pelaksanaan yang baik adalah yang mampu mengatasi inti permasalahan sebagaimana dikaji sebelumnya. Layanan tidak hanya dilaksanakan, tetapi harus menjawab kebutuhan, hambatan, dan rekomendasi yang telah ditetapkan. Soal nomor 13, mengapa perlu membuat catatan pelaksanaan yang merinci langkah-langkah berdasarkan hasil kajian? A. Untuk memperbanyak dokumen di kantor. B. Supaya mudah diperiksa oleh auditor. C. Agar lebih banyak tugas diberikan ke pelaksana. D. Untuk memenuhi permintaan pimpinan. E. Untuk memastikan pelaksana paham urutan kerja dan sebagai dokumentasi pertanggungjawaban. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Untuk memastikan pelaksana paham urutan kerja dan sebagai dokumentasi pertanggungjawaban. Karena catatan langkah-langkah kerja menjadi panduan teknis pelaksana dan alat kontrol kualitas. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa pelaksanaan dilakukan sesuai hasil kajian dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Soal nomor 14, kapan perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan layanan yang sudah mengacu hasil kajian? A. Jika semua alat habis digunakan. B. Setelah ada pergantian pimpinan. C. Saat ditemukan hambatan teknis atau kondisi lapangan yang belum tercantum dalam kajian. D. Bila peserta kegiatan kurang aktif. E. Saat laporan belum disusun. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Saat ditemukan hambatan teknis atau kondisi lapangan yang belum tercantum dalam kajian. Karena, meskipun pelaksanaan mengikuti kajian, kenyataan di lapangan bisa saja berubah. Ketika ditemukan hambatan yang tidak teridentifikasi sebelumnya, maka penyesuaian menjadi penting untuk menjaga efektivitas dan keberhasilan layanan. Soal nomor 15, di mana informasi tentang pelaksanaan layanan operasional yang berbasis hasil kajian harus dicatat untuk keperluan evaluasi selanjutnya? A. Di buku harian pribadi pelaksana. B. Di dokumen laporan teknis layanan operasional instansi. C. Di memo internal staf. D. Di papan pengumuman umum. E. Di grup percakapan daring. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Di dokumen laporan teknis layanan operasional instansi. Karena, informasi pelaksanaan harus terdokumentasi resmi dan bisa diakses oleh tim evaluasi maupun auditor. Dokumen laporan teknis menjadi dasar pengambilan keputusan perbaikan, perencanaan ulang, dan pertanggungjawaban layanan operasional. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.